Oke, halo selamat datang teman-teman. Ya, kembali lagi bersama aku Kopi Anan dan buat teman-teman gue ada sedikit info buat kalian di mana bentar lagi mungkin di bulan depan gue akan ngerilis tutorial yang gue bikin sendiri di dalam codeverse.co.id ya teman-teman. Jadi pastikan kalian masukkan aja dulu nomor WhatsApp kalian, nanti kita akan hubungin dengan harga yang affordable tentunya yang bisa kalian akses, dan nanti akan tergabung di grup yang gua sendiri yang akan ada di dalam untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Jadi pastikan kalian join ya teman-teman. Jadi Codeverse nanti akan ada beberapa course yang murah dan juga berkualitas tentunya dan penuh dengan exercise. Nah, oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi teman-teman tutorial yang akan gua kasih. Ini juga berasal dari grup yang ada gua bangun, teman-teman. Kalian silahkan masuk ke grup itu aja. Kalian masuk ke grup dan kalian boleh bertanya di sana dan akan dijadikan konten juga kayak gini. Nah, intinya adalah teman-teman, jadi di situ ada yang bertanya kayak, Bang, gua pengen bikin halamannya bisa di next, tapi ada progress barnya, ada istilahnya kayak 1 dari 8 halaman, ada gitunya. Dan ini bisa dilanjutkan nanti pindah halaman, dan ini ada progress barnya gitu ya, dan ada hitungannya berapa halaman. Dan tanpa dependensi atau tanpa library apapun, teman-teman. Jadi, pertama-tama teman-teman yang harus kalian lakukan adalah pertama kalian sediakan halaman kosongnya tentunya ya. Jadi di sini gue udah bikin progress dan sekarang teman-teman kita akan masuk ke dalam halaman progress. Yang perlu kalian lakukan di sini adalah membuat page view dulu teman-teman. So, di dalam body kalian bisa tambahkan page view. Jadi page view ini yang mengatur ada berapa banyak halaman atau ada berapa banyak lembar di dalam satu buah halaman scaffold. Dan ini juga dipakai teman-teman di banyak kondisi. Dan page view ini juga yang versi buildernya teman-teman ya. Sama seperti list builder, tapi aku akan pakai page view aja yang biasa. Nah, kalian akan butuh children sama halnya row dan column gitu ya. Kemudian kalian kasih kontainer aja yang masing-masing punya warna ya, warna. Colors.green. Nah, begini ya teman-teman, jadi ini defaultnya adalah kalian bisa di slide, defaultnya di slide, oke? Nah, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah gimana caranya supaya gue bisa menambahkan ada di atas ini. Nah, perlu kalian ketahui, jangan pernah bikin progress bar-nya itu di dalam app bar teman-teman, karena fungsinya bukan itu. Terus gimana bang caranya? Yang gue lakukan adalah logiknya simple, kalian bungkus ini menggunakan kolom, kira-kira seperti ini teman-teman, kolom, dan di atasnya itu akan ada sebuah kontainer yang tingginya kira-kira gua kasih 100 lah gitu ya, dan gua kasih colorsnya white, white, sama width-nya adalah double dot infinity. Nah, kalian tinggal save. Nah, ini kan nggak muncul nih teman-teman, ini permasalahan klasik, karena page view ini membutuhkan berapa banyak size yang dia butuhkan. Maka dari itu biasanya aku akan bungkus ke dalam expanded aja supaya dia mengambil sisanya gitu kira-kira. Jadi udah ada kebagi dua gini. Nah, di atas ini akan fokus untuk progress bar-nya. Maka kalian akan kasih di sini child. Progress bar di sini adalah kalian bisa pakai linear progress bar indicator. Dengan kalian bisa ganti warna, misalnya menjadi red gitu kan. Terus kalian juga bisa atur dengan menggunakan value. Value di sini adalah 0 sampai 1 ya, teman-teman. Kalau aku nggak salah 0 sampai 1. Jadi kalau kalian bikin 0,5, ya dia akan setengah, teman-teman. Seperti ini, tuh ya, setengah. Nah, tapi kan dia akan membesar, teman-teman. Dia akan mengikuti panjang dari kontainer ini. Supaya dia lepas dari panjang kontainer tersebut, kalian bisa bungkus dia ke dalam sebuah center atau lebih simpelnya kalian bungkus dia di dalam kolom aja. Jadi dia akan mengikuti itu. Tipis ya, tipis. Nah, tinggal kalian atur aja di sini tingginya, teman-teman. Misalnya min height-nya mau kalian kasih 15 gitu. Jadi minimal tingginya 15 akan segitu. Atau kalau kalian nggak mau kasih kolom ya kalian bungkus, ya bisa sih dikasih kolom teman-teman. Karena kalian bisa manfaatin yang namanya main axis alignment-nya.
begini kira-kira guys. Jadi dia di tengah-tengah ya harusnya. Tuh. Terus kalian kasihkan ini halaman keberapa dari berapa, itu menggunakan teks aja seperti ini, current misalnya 1, terus kalian tambah di sini seperti ini, kalian tambah lagi dari berapa halaman, 5 misalnya. Ini gua hardcode dulu aja guys, biar kalian kebayang gitu. Right, beres ya untuk di bagian ini. Nah, sekarang gimana cara aku nge-link halaman yang ada di sini dengan yang ada di sini? Nah, semua itu terjadi karena page view ini memiliki controller. Controller ini yang akan mengatur, teman-teman. Nah, controller bentuknya adalah page controller. Maka kita harus punya di sini page controller. Kita kasih nama sama dengan page controller. Dan jangan lupa kalian kasih initial page di dalamnya. Jadi pada saat awal-awal, dia akan membuka halaman keberapa. Dalam kasus ini adalah dimulai dari 0. Nah, controllernya kalian daftarin di sini. Tinggal di save. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mau men-trigger dia pada saat halamannya berganti. Pada saat halamannya berganti, ininya juga berganti, teman-teman. Oke, nilainya berganti, ininya berganti, value-nya. Nah, itu di dalam page view ada yang namanya on page change. Jadi pada saat halamannya berubah, di sini ada ya, dia akan memberikan sebuah nilai yaitu integer, yaitu adalah pada saat halamannya berubah gini, dia akan kasih tahu posisinya dia itu di halaman ke berapa. Ya, nanti kalian bisa print juga di sini biar kalian bisa lihat gitu ya, udah halaman keberapa sekarang. Nah, kemudian di print index ini, teman-teman ya, kalian akan ganti halaman yang current value-nya, value yang ini itu menjadi halaman indeks yang ini. Artinya kita membutuhkan variabel di sini. Ya, jadi kira-kira aku akan bikin seperti ini. Integer current value sama dengan 0. Ya, current value sama dengan 0, aku masukin deh di sini. Value-nya 0, ya kan? Karena dia mulai dari 0. Oh, sorry, double ya, teman-teman ya. Double. Yap. Double ya. Karena dia butuhnya double nih, si value ini butuhnya double. Oke. Nah, current value-nya 0 nih pada saat awal-awal. Nah, pada saat halamannya berganti, kita akan bikin sebuah perhitungan di dalam situ. Jadi, logikanya adalah current value, ya kan? Current value dibagi total daripada indeks tersebut, teman-teman. Totalnya berapa? Totalnya kan 5 kan? Nah, karena kita udah tahu totalnya, mending kita taruh di dalam sini aja. Final, max, double ya. Double, max, page. Sama dengan, kita kan udah tahu nih, teman-teman. Ada 5 kan? Jadi sehingga kita nanti bisa max page-nya itu bisa kita pakai di sini juga nih. Gitu, .toString, begini. Dan juga kalian bisa taruh di sini. Oke? Nah, terus kalian gantilah current value-nya tersebut, teman-teman. Current value sama dengan gitu. Jadi akan diganti. Tapi ingat kita harus pakai yang namanya setState supaya datanya terupdate. Sorry teman-teman, aku lupa. Harusnya kita pakai index bukan pakai current value ya. Indeksnya. Nah, gitu. Kan awal-awal 0 tuh ya. Jadi harusnya ya akan 0 terus nanti hasilnya. Nih kalau kita geser, set naik kan? Set naik, naik dan naik. Nah, tapi kan udah sampai di akhir dia nggak nambah. Kenapa? Karena kan dimulai dari 0, teman-teman ya. Dimulai dari 0. Maka di sini logiknya berganti. Jadi ini kita plus 1 dulu. Baru kita bikin seperti ini, guys. Ya, logika matematika biasa lah. Ya, nah jadi di pada saat di awal-awal current value itu harusnya dia jadi 1 dulu nih. Oh, sorry teman-teman, current value-nya harusnya adalah halaman yang pertama, ya kan, dibagi dengan max page. Nah ini, harusnya begini ya guys. Nah begini, ini mending aku kasih di dalam init state aja, supaya datanya bisa masuk. Ya, kira-kira begini teman-teman ya. Jadi awal-awal itu nih ntar ada yang error sedikit. Nah, jadi awal-awal itu datanya adalah udah berisi dulu nih.
ya kan? 1/5. Nah, kalau kita geser, baru dia nambah, 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 dan nambah. Sampai ujung habis. Nah, setelah itu, ini kan masih 1 nih, teman-teman. Ya kan? Masih 1. Ya udah, kita tinggal ambil aja dari, harusnya dari current value yang ada di sini, teman-teman. Ya, tapi kan current value ini udah istilahnya udah punya data lagi kan, udah diotak-atik kan. Tapi nggak apa-apa guys, kita tetap bisa pakai nih. Current value, kalau tadi dibagi max, sekarang kita bisa dikali dengan max page kayak gini. Ini logikanya agak liar sih teman-teman ya. Terus kalian bisa dot to string. Bentar guys. Nah, begitu. Nah, kalian logikanya bisa dimainin ya. To string s fix 0. Nah, kalau kalian save, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Atau kalian bisa menambahkan variabel lain. Jadi, intinya begitu ya teman-teman logiknya. Silahkan kalian atur sendirilah logik perhitungannya. Nah, kemudian Bang, gimana kalau aku mau nambahkan button di tengahnya? Oke, kita bisa. Jadi nggak mau digeser ya kan. Kalian bisa, misal di dalam kontainer ini ada sebuah child di mana di dalamnya ada center, child, elevated button, dan aku kasih child, text, lanjutkan. Misalnya begitu, sama juga ada on press, dan aku akan atur teman-teman. Jadi ketika aku klik tombol ini, yang bisa aku lakukan adalah aku panggil controllernya, terus aku suruh dia untuk next page. Ketika kalian next page, kalian akan ditanya berapa lama dia proses perpindahan ke halaman berikutnya menggunakan durasi. Jadi kalian pakai duration, bisa pakai millisecond kalau kalian mau sangat cepat, 100 millisecond atau 0,1 detik. Curve-nya ini adalah jenis animasinya teman-teman. Jadi kira-kira begini. Oke, kalau kalian save, nanti di halaman pertama itu ada tombol lanjutkan yang kalau kalian klik, dia tetap bisa next juga. Loh, kenapa fungsinya tetap berjalan, Bang? Karena kan di sini nggak ada fungsi untuk menambahkan data ini. Iya, bukan di sini fungsinya, tapi fungsinya itu ada di atas ini, on page change. Jadi dia akan membaca setiap perubahan yang terjadi pada halaman tersebut. Nah, sehingga teman-teman juga bisa copy paste aja, ya kan, child-nya ini di semua halaman. Jadi mau di halaman manapun. Ini akan berbeda caranya kalau kalian pisahkan halaman tersebut ke dalam file lain. Antara kalian pakai state management atau kalian bisa memakai yang namanya constructor ya. Tapi ya itu nanti di lain hal lah. Nah, sekarang udah bisa. Ya, gitu. Nah, nanti kalian tinggal manipulasi aja tombol back-nya. Ada selain next page, ada previous page juga untuk kalian bisa back. Dan jadi deh teman-teman, silahkan kalian siap untuk ngotak-ngatik. Oke, satu lagi Bang. Ininya mau aku matiin Bang. Scrollnya, ya udah gampang aja. Berarti kalian di dalam page view yang ini, kalian matiin P6-nya teman-teman. Sini P6, kalian kasih never scrollable scroll P6. Jadi nggak bisa digeser-geser. Yang bisa kalian lakukan adalah cuman tekan doang. Oke, itu aja teman-teman. So simple, so easy. Lagi-lagi teman-teman, gue mengencourage kalian untuk silakan daftarkan diri kalian di codefirst.co.id, masukkan nomor WhatsApp kalian. Nanti dari tim kita akan menanyakan kalian dari mana. Kalau ditanya dari mana, bilang aja dari YouTube. Karena nanti kalian akan mendapatkan harga luar biasa lah, harga fantastis lah ya. Dan itu aja teman-teman, sampai ketemu di video gua yang berikutnya. Bye-bye.